Kehidupan kita di dunia memang seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perjalanan ini kita tidak boleh lupa dengan misi utama, sehingga terlena dalam perjalanan dan tidak bisa mencapai tujuan dari diciptanya kita di dunia. Setidaknya ada dua misi utama diciptakannya kita di bumi ini, yakni sebagai Abdullah, hamba Allah, dan sebagai khalifah, yakni sebagai pemimpin. Misi pertama sebagai Abdullah, hamba Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya maksud dari ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Setiap makhluk, baik jin ataupun manusia, wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, menerima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepadanya. Karena manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya dan diberi rizki sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat ataupun mendatangkan mudarat, karena kesemuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat inilah yang menguatkan perintah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerintahkan manusia agar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu sadari bahwa kewajiban kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh untuk disembah. Justru sebaliknya, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita butuh untuk menyembah kepadanya. Kita perlu sadari lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah zat yang paling kuasa atas segala yang terjadi pada diri kita. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tercipta hubungan harmonis antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa sayang dan cinta kepada kita. Aktivitas ibadah kita juga merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dan memelihara kita, serta memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan di dunia untuk kebutuhan hidup kita. Keistiqomahan kita dalam beribadah menyembah kepada Allah akan menjadi tolak ukur bahwasanya kita menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ketakwaan itu akan memberi dampak pada kehidupan di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Kebutuhan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mendatangkan rasa tenang, sekaligus mengikis sifat sombong ataupun takabur dalam diri yang bermuara kepada kesadaran diri bahwa kita hanyalah
yakni pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Misi kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, yakni sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di dunia. Mereka berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, para malaikat sempat ragu. Mereka menilai bahwa manusia tidak pantas untuk menjadi pemimpin di dunia karena memiliki tabiat senang membuat kerusakan. Mereka menilai bahwa diri mereka lah yang patut untuk menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat patuh, selalu bertasbih, memuji Allah dan mensucikan dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menepis apa yang dikatakan oleh malaikat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang paling mengetahui atas segala sesuatu, termasuk keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Allah Maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang telah dikhawatirkan oleh malaikat, tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, kepercayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus kita pikul dengan baik dengan cara menjaga keseimbangan kehidupan di dunia. Untuk menjaga keseimbangan ini, kita harus mengikis perilaku negatif, perilaku buruk seperti melakukan perusakan di bumi, dan memperkuat perilaku positif dengan memberikan manfaat pada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang memiliki manfaat bagi manusia yang lainnya.